Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Oktaviani dari kelas 10 MPLB 2. Izinkan saya membahas dan menjelaskan materi tentang peralatan dan perlengkapan pengolahan dokumen serta prosedur penyimpanan berbasis digital. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan pengertian dan definisi dari peralatan dan perlengkapan dokumen itu apa sih? Peralatan dan perlengkapan pengolahan dokumen adalah berbagai perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan dokumen. Alat-alat ini dirancang untuk melindungi dokumen dari kerusakan serta kemudahan perorganisasian dan pencarian dokumen ketika diperlukan. Fungsi utama dari peralatan ini termasuk sebagai sarana penyimpanan yang aman, pelindung dokumen, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam pengolahan informasi. Sedangkan penjelasan dari pengelolaan dokumen adalah proses sistemasi yang mencakup penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen. Proses ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien saat dibutuhkan. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis peralatan pengelolaan dokumen, yaitu yang pertama, filing cabinet. Filing cabinet adalah perabotan kantor yang dirancang untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengelola dokumen secara efisien. Umumnya terdiri dari beberapa laci yang dapat ditarik. Filing cabinet membantu menjaga dokumen tetap rapi dan aman dari kerusakan. Fungsi utama filing kabinet adalah penyimpanan dokumen, perlindungan, melindungi dokumen dari kelembapan dan kerusakan, akses mudah, mempermudah pencarian dokumen yang diperlukan, keamanan, menjaga kerahasiaan dokumen dengan sistem kunci. Ada juga beberapa jenis-jenis filing kabinet. Yang pertama, lateral filing cabinet, yaitu disusun secara horizontal, ideal untuk volume dokumen tinggi. Yang kedua, vertical filing cabinet, yaitu disusun secara vertikal, lebih umum digunakan di kantor. Filing cabinet terbuat dari bahan seperti logam atau kayu dan tersedia dalam berbagai desain yang dapat disesuaikan dengan estetika ruang kerja. Kedua, rotary filling system. Rotary filling system adalah alat kearsipan yang dirancang untuk menyimpan berkas dalam format piringan tier yang dapat diputar. Sistem ini sering disebut juga sebagai sistem carousel, di mana dokumen disimpan dalam bentuk map khusus yang tergantung dan bisa diakses dengan memutar piringan. Adapun manfaat dari rotary filling system, yang pertama, penghematan waktu. Mempercepat proses pencarian dokumen. Kedua, mengurangi risiko kehilangan dengan sistem yang teratur. Risiko kehilangan atau tercecernya file dapat diminimalisir. Ketiga, keteraturan. Membantu menjaga kearsipan dan organisasi arsip. Jenis-jenis rotary filling system tersedia dalam berbagai tipe, seperti 4 tiers, memiliki 4 tingkat penyimpanan, dan 6 tiers, menyediakan lebih banyak ruang penyimpanan dengan 6 tingkat. Ketiga, lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari pintu engsel, pintu dorong, dan pintu kaca. Adapun penataan arsip dilakukan dengan menggunakan ordner secara lateral. Fungsi dan manfaat lemari arsip. Yang pertama, penyimpanan. Menyediakan ruang untuk menyimpan berbagai jenis dokumen secara teratur. Kedua, perlindungan. Melindungi dokumen dari kerusakan fisik, debu, dan kelembapan. Ketiga, pengaturan. Memudahkan pengelompokan dalam pencarian dokumen. Keempat, keamanan. Dilengkapi dengan kunci untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Jenis-jenis lemari arsip. Yang pertama, lemari arsip lateral, disusun secara horizontal, dan yang terakhir, lemari arsip vertikal, yaitu disusun secara vertikal. Keempat, rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan dokumen. Adapun cara penyimpanan penataan dokumen sama seperti pada lemari arsip, yaitu menggunakan ordner atau box arsip sehingga dapat ditempel atau ditulis label dan judul dokumen. Fungsi rak arsip. Yang pertama, penyimpanan terorganisir.
menyediakan tempat yang rapi untuk menyimpan dokumen. Kedua, aksesibilitas, mempermudah pencarian dokumen saat dibutuhkan. Ketiga, pengamanan, melindungi dokumen dari kerusakan fisik seperti debu dan kelembapan. Keempat, pemanfaatan ruang, menghemat ruang dengan penyimpanan vertikal. Kelima, penyusun sistematis, memudahkan pengelompokan dokumen berdasarkan kategori. Jenis-jenis rak arsip. Yang pertama, rak arsip vertikal menyimpan dokumen secara tegak. Kedua, rak arsip horizontal menyimpan dokumen secara horizontal seringkali dalam laci. Ketiga, rak gantung, menggunakan sistem gantung untuk menyimpan dokumen panjang. Keempat, filing cabinet, lemari dengan laci untuk menyimpan dokumen secara teratur. Yang kelima, tickler file. Tickler file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil, seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama, dan kartu perpustakaan. Fungsi utama dari penyimpanan ini adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip karena dilengkapi dengan pembatas yang dapat diberi identitas sesuai dengan kebutuhan. Keenam, Cardex. Cardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisir dokumen dalam bentuk kartu. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan cepat melalui sistem penyimpanan yang terstruktur. Fungsi utama: menyimpan data penting dalam format kartu, memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi. Kedua, memungkinkan pengguna untuk menemukan dokumen dengan cepat melalui laci yang dapat ditarik. Yang ketiga, mengorganisir informasi berdasarkan kategori seperti nama, tanggal, atau subjek. Ketujuh, laci kartu. Laci kartu adalah perangkat arsip yang terdiri dari beberapa laci, digunakan untuk menyimpan kartu indeks atau kartu informasi lainnya dalam format yang terorganisir. Fungsi utama laci kartu: yang pertama, menyimpan kartu dengan informasi penting agar mudah diakses, memudahkan pengelompokan dan pencarian informasi berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk menemukan kartu dengan cepat melalui sistem laci yang dapat ditarik. 8. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah perangkat yang dirancang untuk menyimpan arsip dalam bentuk tertentu, seperti dokumen digital atau media penyimpanan. Alat penyimpanan khusus digunakan untuk menyimpan arsip dalam format yang tidak konvensional, seperti flash disk, CD, DVD, kaset, dan penyimpanan digital lainnya. Jenis-jenis alat penyimpanan khusus. Yang pertama, flash disk. Perangkat portabel yang digunakan untuk menyimpan data digital, memudahkan transfer data antar perangkat. Kedua, CD atau DVD. Compact disk dan digital versatile disk digunakan untuk menyimpan data dalam format fisik, sering digunakan untuk distribusi media. Ketiga, kaset. Media penyimpanan analog yang digunakan untuk merekam suara atau video. Keempat, disk drive. Tempat untuk menyimpan disk, baik itu floppy disk atau hard disk eksternal. Fungsi utama: yang pertama, menyimpan informasi penting dalam format yang aman dan terorganisir. Kedua, memudahkan akses dan transfer data antar perangkat. Ketiga, melindungi data dari kerusakan fisik dan kehilangan. 9. Alat sortir. Alat sortir adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dan mengorganisir surat atau dokumen yang diterima sebelum disimpan dalam folder masing-masing, sehingga memudahkan proses pengarsipan. Fungsi utama: memisahkan surat yang masuk untuk diproses dan disimpan, mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis, tanggal, dan pengirim, mempercepat proses pengarsipan dengan mengurangi waktu pencarian dokumen. Jenis-jenis alat sortir. Pertama, rak sortir. Rak terbuka yang terdiri dari beberapa bak untuk menyimpan dokumen secara vertikal. Kedua, kotak sortir. Kotak yang digunakan untuk menyimpan dokumen dalam format terpisah. Ketiga, baki surat atau paper tray. Tempat datar untuk menampung surat-surat yang baru diterima. 10. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan kertas atau dokumen dengan cara menjepit staples, yaitu potongan logam yang berbentuk U. Alat ini sangat umum digunakan di berbagai sektor, terutama kantor, sekolah, dan rumah tangga. Fungsi utama stapler: yang pertama, menyediakan cara yang permanen untuk menyatukan dokumen.
Kedua, membantu menjaga dokumen tetap teratur dan mudah diakses. Jenis-jenis stapler. Yang pertama, stapler manual. Memerlukan tenaga tangan untuk mengoperasikannya, cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan volume rendah. Kedua, stapler elektrik. Dirancang untuk pekerjaan berat, dapat menggabungkan banyak lembar kertas sekaligus dengan cepat. 11. Perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kertas atau bahan lainnya dengan rapi. Alat ini umumnya terbuat dari besi dan berfungsi untuk mempermudah pengarsipan dokumen dengan cara melubangi kertas agar dapat disimpan dalam bentuk binder atau map. Adapun jenis-jenis perforator. Yang pertama, perforator satu lubang. Membuat satu lubang biasanya digunakan untuk tiket atau kartu kecil. Kedua, perforator dua lubang. Menghasilkan dua lubang sejajar, umum digunakan di kantor untuk dokumen yang disimpan dalam map. Ketiga, perforator 6 lubang. Dirancang untuk agenda atau planner, memudahkan penambahan halaman baru. Keempat, perforator mata ayam. Digunakan untuk membuat lubang khusus yang memungkinkan pemasangan mata ayam pada bahan tebal. Dan yang terakhir, perforator multiple. Dapat membuat hingga 24 lubang sekaligus, sering digunakan untuk dokumen besar yang akan dijilid spiral. 12. Numerator. Numerator adalah alat yang digunakan untuk memberikan nomor atau angka secara berurutan pada dokumen. Alat ini berfungsi mirip dengan stempel yang sangat penting dalam pengelolaan arsip dan meningkatkan efisiensi dan akurasi. Adapun jenis-jenis numerator. Numerator manual memerlukan bantalan tinta untuk mencetak angka. Numerator otomatis dikenal sebagai self-inking dater, sudah dilengkapi dengan bantalan tinta internal. 13. Komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data. Terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Komputer dapat dibagi menjadi 3 kategori utama: hardware, software, dan brainware. Komputer dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk pengolahan data, menghitung, menganalisis, dan memanipulasi data. Kedua, penyimpanan informasi, menyimpan data dalam bentuk digital untuk akses di masa mendatang. Ketiga, komunikasi, memfasilitasi komunikasi melalui email, media sosial, dan aplikasi lainnya. Dan yang terakhir, hiburan, menyediakan platform untuk bermain game, menonton film, dan mendengarkan musik. Scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah dokumen fisik seperti teks dan gambar menjadi format digital. Ini memungkinkan penyimpanan, pengeditan, dan pengarsipan dokumen secara elektronik. Jenis-jenis scanner. 1. Flatbed scanner. Memiliki kaca datar yang di atasnya untuk meletakkan dokumen, cocok untuk memindai berbagai dokumen. 2. Set-fed scanner. Menggunakan pengumpan otomatis untuk menarik dokumen lebih cepat untuk memindai banyak dokumen sekaligus. Ketiga, foto scanner. Dirancang untuk khusus memindai foto dengan resolusi tinggi. Keempat, portable scanner. Ringan dan mudah dibawa, ideal untuk penggunaan di luar kantor. Kelima, handheld scanner. Dapat digunakan untuk memindai objek yang sulit dijangkau. Dan yang terakhir, drum scanner. Menggunakan sistem memindai berputar untuk menghasilkan kualitas tinggi, biasanya digunakan dalam industri percetakan. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis perlengkapan pengelolaan dokumen, yaitu yang pertama, map arsip. Map arsip adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk mengorganisir dan melindungi dokumen atau arsip penting. Map ini dirancang untuk menjaga agar dokumen tetap rapi, aman, dan mudah diakses. Jenis-jenis map arsip. Yang pertama, map folio. Umum digunakan, terbuat dari kertas karton tebal. 2. Map folder. Memiliki lipatan di salah satu sisi, ideal untuk dokumen yang tidak terlalu banyak. Ketiga, map amplop. Digunakan untuk mengirim dokumen, biasanya berbentuk amplop besar. Keempat, map snack holder. Dilengkapi dengan pengikat, cocok untuk menyimpan dokumen jangka panjang. Map opener. Berukuran besar dan terbuat dari material padat, ideal untuk arsip permanen. Dan yang terakhir, hanging folder. Dapat digantung dalam filing kabinet, memudahkan akses dan pengorganisasian. Guide
adalah dokumen atau sistem yang memberikan instruksi tentang cara menyimpan, mengelola, dan mencari arsip. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen diorganisir dengan baik dan dapat diakses dengan mudah ketika dibutuhkan. Fungsi utama, memberikan langkah-langkah jelas untuk pengarsipan dokumen mulai dari penerimaan hingga penyimpanan. Kedua, menetapkan standar dalam pengelolaan arsip agar semua staf mengikuti prosedur yang sama. Ketiga, meningkatkan efisiensi pencarian dan pengembalian dokumen. 3. Ordner. Ordner juga dikenal sebagai lever art folder, adalah map besar yang terbuat dari karton tebal, dirancang untuk menyimpan berbagai dokumen penting. Ordner memiliki ukuran punggung sekitar 5 cm dan dilengkapi dengan penjepit besi di dalamnya untuk menjilid kertas. Jenis-jenis ordner. Yang pertama, ordner karton. Umumnya lebih kuat dan tahan lama. Kedua, ordner plastik. Lebih ringan tetapi rentan terhadap kerusakan jika tertekan. Dan yang terakhir, ordner custom. Dapat dipesan sesuai desain dan kebutuhan spesifik. 4. Label. Label adalah selembar kertas atau bahan lain yang ditempelkan pada folder, binder, atau kotak arsip untuk memberikan informasi tentang isi dokumen yang disimpan. Label membantu dalam proses pencarian dan pengelolaan arsip. Jenis-jenis label. 1. Label cetak. Dapat dicetak menggunakan printer, biasanya terbuat dari kertas khusus. Kedua, label tulis tangan. Label yang ditulis manual cocok digunakan jika tidak ada printer. Ketiga, label dilepas, memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi tanpa meninggalkan bekas lem. Keempat, label kode bar. Digunakan dalam sistem pengarsipan besar untuk memudahkan memindahkan dan identifikasi dokumen. Kelima, label berwarna. Menggunakan warna berbeda untuk membedakan jenis dokumen atau kategori tertentu. 5. Lembar disposisi. Lembar disposisi adalah dokumen penting dalam administrasi yang berfungsi untuk menyampaikan instruksi atau pendapat seorang pejabat mengenai surat dinas yang diterima. Alur pembuatan lembar disposisi. Yang pertama, 1. Penerimaan surat. Staf menerima surat dan menandatangani tanda surat. Kedua, pemisahan surat. Memisahkan surat masuk berdasarkan kategori internal atau eksternal. 3. Pencatatan. Mencatat surat pada lembar disposisi rangkap, biasanya dengan kode warna untuk memudahkan pengelolaan. 4. Pengisian instruksi. Atasan mengisi lembar disposisi dengan instruksi yang jelas sebelum disampaikan kepada staf untuk ditindaklanjuti. Contoh informasi dalam lembar disposisi: nomor surat, tanggal penerimaan, instruksi atau tindakan yang harus diambil, nama dan tanda tangan pejabat. 6. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah dokumen penting dalam administrasi yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat atau dokumen kepada orang lain. Jenis-jenis buku ekspedisi. Yang pertama, buku ekspedisi intern. Digunakan untuk mencatat pengiriman surat di dalam organisasi atau perusahaan. 2. Buku ekspedisi ekstern. Digunakan untuk mencatat pengiriman surat ke pihak luar organisasi. 3. Buku ekspedisi lokal. Digunakan untuk mendistribusikan surat di dalam kantor atau diantar ke departemen. 7. Buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar adalah dokumen penting yang digunakan untuk mencatat semua surat yang diterima dan dikirim oleh suatu organisasi dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jenis-jenis buku agenda. Yang pertama, buku agenda tunggal. Semua informasi mengenai surat masuk dan keluar dicatat secara berurutan dalam satu buku. 2. Buku agenda berpasangan. Surat masuk dicatat di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman kanan, memungkinkan pemisahan informasi dengan jelas. 3. Buku agenda kembar. Menggunakan 2 buku terpisah untuk mencatat surat masuk dan keluar, berguna sebagai cadangan. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Penjelasan pembuatan dokumen digital dan pengertian dokumen digital ialah: pembuatan dokumen digital adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses. Pembuatan dokumen digital adalah langkah penting dalam manajemen informasi modern yang meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat mengelola arsip mereka dengan lebih baik dan memastikan aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap informasi penting.
Sedangkan dokumen digital adalah informasi yang disimpan dalam format elektronik, mencakup teks, gambar, grafik, dan elemen multimedia lainnya. Dokumen ini dapat diakses dan diedit menggunakan perangkat seperti komputer dan smartphone, serta disimpan di server atau cloud store. Adapun dua cara memperoleh format dokumen. Yang pertama, menggunakan aplikasi pengolah kata. Dapat membuat dokumen menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word. Setelah selesai mengetik, pilih opsi simpan sebagai dan pilih format yang diinginkan, seperti PDF. Ini memungkinkan untuk mengedit dan menyimpan dokumen dalam format yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, pemindaian dokumen fisik. Dokumen fisik dapat dipindai dengan menggunakan scanner untuk mengubahnya menjadi format digital. Hasil pemindaian dapat disimpan dalam berbagai format seperti PDF. Beberapa scanner juga dilengkapi dengan fitur OCR yang memungkinkan teks dalam gambar dapat diedit dan dicari. Dan adapun keuntungan dan kekurangan menggunakan dokumen digital. Keuntungannya kemudahan akses. Dokumen digital dapat diakses dari mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat elektronik, memudahkan kolaborasi dan pengambilan keputusan. 2. Penghematan ruang dan biaya. Dokumen digital tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik sehingga mengurangi biaya operasional terkait penyimpanan dan pemeliharaan dokumen. 3. Keamanan yang lebih baik. Dokumen digital dapat dilindungi dengan enkripsi dan akses terbatas, pengurangan risiko pencurian atau kerusakan. Keempat, pencarian yang efisien. Dengan fitur pencarian, dokumen digital dapat ditemukan dengan cepat menggunakan kata kunci, berbeda dengan dokumen fisik yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicari. 5. Backup data aman. Dokumen digital dapat disimpan di cloud atau server, mengurangi risiko kehilangan data akibat bencana alam atau kerusakan fisik. Kekurangan menggunakan dokumen digital. 1. Ketergantungan pada teknologi. Penggunaan dokumen digital memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mengalami masalah teknis atau kegagalan sistem. 2. Risiko keamanan siber. Meskipun lebih lama, dokumen digital tetap rentan terhadap ancaman siber seperti peretasan dan malware jika tidak dilindungi dengan baik. 3. Biaya awal untuk implementasi. Pemindahan ke sistem dokumen digital memerlukan investasi awal dalam perangkat lunak dan pelatihan staf. 4. Keterbatasan akses untuk beberapa pengguna. Tidak semua orang mungkin memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan untuk mengakses atau menggunakan dokumen digital secara efektif. Dan yang terakhir, potensi kerusakan data digital. Data digital dapat rusak atau hilang karena kesalahan pengguna atau masalah teknis, meskipun ada sistem backup. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.